بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak putus-putusnya kita terima dan kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad beserta atas seluruh keluarga, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, serta atas seluruh umat beliau ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum melanjutkan hadis yang berikutnya daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, patutlah kita untuk sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pertemukan kita semua dengan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, salah satu daripada bulan haram. Terlebih Allah beri kita kesempatan untuk bertemu dengan 10 awal, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, qalu walal jihad ya Rasulullah? Meskipun amal yang dikerjakan di luar daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan jihad. Bahkan meskipun jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali orang yang berjihad dengan dirinya dan dengan hartanya fi sabilillah, walam yarji' minhu bi syai'in, kemudian dia tidak kembali dengan membawa apa-apa daripada jihad tadi. Artinya hartanya habis untuk dijihadkan, termasuk mengorbankan nyawanya. Maka mari sama-sama kita manfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita isi 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini dengan sebanyak-banyaknya amal saleh. Karena berbeda, Pak. Ini pian duduk di majelis pada malam ini, termasuk daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu berbeda nilainya dengan bulan sebelumnya. Berbeda juga dengan pian duduk di majelis di bulan yang akan datang. Bahkan berbeda dengan pian duduk di majelis pada hari tasyrik. Segala amal saleh yang pian kerjakan di awal, di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Amal apapun itu. Pian bersedekah, pian membaca Al-Quran, pian melaksanakan sholat sunnah, baik itu amalan sunnah ataupun amalan wajib.
Di riwayat lain disebutkan termasuk yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 pertama bulan Dzulhijjah, fa'aksiru, maka perbanyaklah jasidin di dalamnya itu minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak mengucap la ilaha illallah, perbanyak mengucap Allahu akbar, perbanyak mengucap alhamdulillah ataupun zikir-zikir lain. Bahkan menurut sebagian mufassirin, untuk menunjukkan kemuliaan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Nah, sebagian mufassirin memang berikhtilaf ada di situ, sebagian mentafsirkan bahwa itu adalah yang dimaksud 10 daripada awal Dzulhijjah. Ada yang mentafsirkan 10 daripada Muharram. Ada yang mentafsirkan 10 terakhir daripada Ramadan. Ala kulli hal, hadisnya sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu adalah waktu yang sangat istimewa. Sebagian ulama lalu menjelaskan lagi, kalau untuk hari, maka 10 pertama dari Dzulhijjah itu yang paling afdal. Terlebih karena di dalamnya ada hari Arafah. Adapun malam, maka yang paling afdal itu adalah 10 terakhir daripada Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kalaupun terhalang kita untuk banyak melaksanakan amal saleh di 10 hari ini, maka sekurang-kurangnya jangan ditinggal untuk melaksanakan puasa Arafah. Hari Kamis, insya Allah hari Kamis yang akan datangnya lagi itu hari Arafah. Yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Arafah akan bisa menghapus dosa setahun yang telah lampau dan dosa setahun yang akan datang. Artinya setahun yang akan datang itu mudah-mudahan dihindarkan Allah seberataan kita daripada menggawi dosa. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke hadis yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-haditsus sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abi Ya'la, nama Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, karena menurut beberapa pensyarah Abah Sidin ini pun seorang sahabi. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sidin bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-ihsan atau kebaikan ala kulli syai'in, atas atau di dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila salah seorang di antara apabila di antara kalian itu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka perbaikilah cara membunuhnya itu. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhata, maka perbagusilah atau menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kamu yang akan menyembelih itu mengasah senjata tajam yang dipakai untuk menyembelih itu. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ia menenangkan atau membuat nyaman hewan sembelihannya itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah talaba wa aujaba, menetap, menuntut atau mengharuskan atau bahkan mewajibkan. Al-ihsan
Masdar ahsana idza ata bil hasan artinya melakukan sesuatu itu secara baik. Wa huwa ma hassanahu syara', dan sesuai dengan kebaikan itu adalah apa yang dianggap baik atau ditentukan sesuatu itu baik menurut syariat. Wa yakunu bi itqanil amal, artinya pekerjaan itu dilakukan sesempurna mungkin, seprofesional mungkin. Yang pertama, pensyarah menjelaskan tentang wujubul ihsan, wajibnya berbuat ihsan atau berbuat baik. Wa huwal ihkam wal ikmal wat tahsin fil a'malil masyru'ati. Artinya mengerjakan amal-amal yang disyariatkan itu sesempurna mungkin, sebagus mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan itu di dalam firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu," dan berbuat ihsanlah kalian seberataan atau berbuat baiklah kalian seberataan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa huwa matlubun 'indal ityan bil fara'id wa fi tarkil muharramati wa fi muamalatil khalqi. Dan berbuat ihsan ini dituntut ketika kita mengerjakan kewajiban-kewajiban ataupun ketika kita meninggalkan keharaman-keharaman, dan ketika kita bermuamalah dengan sesama makhluk. Wal ihsanu fiha ay ya'tiya biha ala ghayati kamaliha. Artinya yang dimaksud ihsan dalam perkara-perkara tadi adalah kita mengerjakannya sesempurna mungkin. Contoh Pak lah, kita diperintahkan Allah melaksanakan salat fardu. Syaratnya kan diantara syarat sah salat itu adalah menutup aurat. Artinya seandainya kita salat pakai kaos oblong, kemudian pakai celana 3/4, atau mohon maaf bahkan ada yang sholat mungkin pakai singlet saja. Selama itu tertutupi auratnya, maka secara fikih sholatnya itu sah. Tapi apakah itu termasuk ihsan? Nah maka ihsan dalam sholat itu kita pakai misalnya tapih kita yang paling bagus, kita pakai baju kita yang paling bagus, kita pakai peci kita yang paling bagus, lalu kita memakai minyak harum. Kita laksanakan sholat itu bukan hanya masalah syarat dan rukunnya, tapi juga adab-adabnya kita perhatikan. Nah itu yang disebut ihsan. Kita mulai dulu sebelumnya dengan qabliyah, misalnya kalau memang ada qabliyahnya. Setelahnya pulang kita sempurnakan dengan ba'diyah. Nah itu contoh ihsan dalam perkara melaksanakan ibadah. Bahkan selanjutnya Rasulullah menjelaskan bahwa berbuat ihsan ini dalam perkara-perkara yang mungkin kita kada ketuju. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam keadaan mungkin seseorang ini harus membunuh orang lain. Di hadis yang ke-14 dulu kan dijelaskan bahwa seorang muslim kada halal darahnya kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, orang yang sudah menikah, baik laki-laki atau perempuan, kemudian berzina, lalu dijatuhkan hukum rajam oleh hakim, maka ini boleh dibunuh hukumnya dengan cara dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seorang yang sengaja membunuh orang lain, maka jatuh padanya hukum qisas. Apabila hakim menetapkan bahwa ini harus dijatuhkan qisas atasnya, maka orang yang bersangkutan dihukum mati.
Nang ketiga, orang nang murtad keluar dari agama Islam, tapi dengan syarat harus ada putusan daripada hakim atau penguasa. Nah, kalau yang kedua tadi kisas, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Kalau yang pertama itu namanya hudud, had. Orang yang berzina sudah pernah menikah sebelumnya, sudah pernah berhubungan badan sebelumnya, lalu dia jatuh kepada perzinahan, bisa dibuktikan di pengadilan, lalu diputuskan oleh hakim atau penguasa bahwa orang ini harus dirajam. Hudud itu Pak kada boleh dirubah-rubah hukumnya, bentuk hukumannya, karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nangaran rajam itu ya kayak itu caranya. Orangnya itu harus dikubur separuh badannya, lalu dilempari batu sampai mati. Nah, tiga perkara itu nang membolehkan seseorang itu dibunuh. Perkara yang lainnya adalah ketika kita berada di dalam peperangan. Tapi harus kita pahami bapak-bapak ibu-ibu bahwa peperangan dalam syariat Islam itu semangatnya bukan untuk membunuh orang lain. Bukan untuk membunuh musuh. Kaum muslimin diperintahkan berperang itu untuk membela diri. Bukan untuk membunuh orang. Makanya kalau kita pelajari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua peperangan itu jumlah yang meninggal baik itu dari kaum muslimin ataupun dari musuh itu sedikit Pak. Sedikit. Perang Badar itu kalau kada khilaf berapa guru ahlu Badar itu 14. 13. Ahlu Badar itu 13 orang yang meninggalnya. Kalau kada khilaf cuma 14 orang. 14 lah. Adapun dari musuh pada saat itu kan musyrikin Makkah itu berjumlah sekitar 1.000 orang. Itu nang meninggal di peperangan itu cuma 70. Padahal jumlahnya 1.000. Nah, kemudian kan ada beberapa nang ditawan. Nang ditawan itu pun kada semuanya dibunuh. Ada nang dibebaskan dengan syarat mengajari kaum muslim, anak-anak kaum muslimin untuk membaca. Ada nang dibebaskan dengan tebusan. Ada nang memang sangat tampak permusuhannya kepada kaum muslimin, itu nang sebagian kecil dibunuh. Jadi berperang dalam syariat Islam itu bukan tujuan utamanya untuk membunuhi musuh. Bahkan ada yang menjumlah selama hayat Rasulullah berperang itu, bahkan korban dari musuh itu kalau kada khilaf sekitar 1.000 orang sekian. Karena tujuannya bukan untuk membunuh. Tapi kalaupun terpaksa membunuh karena dalam kondisi perang, karena kan istilahnya kalau kada kita nang membunuh orang, kita nang mati. Kalaupun terpaksa membunuh, itu pun diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Kayak apa membunuh dengan cara yang baik? Fadar berriqab. Apabila kalian berperang dengan musuh-musuh kalian, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadar berriqab. Maka segera nang diincar itu leher. Tebas langsung lehernya kalau. Karena leher ini kan orang kalau sudah kena tebas leher langsung mati. Jadi karena syariat Islam mengajarkan incar dulu tangannya atau incar dulu batisnya. Langsung kalaupun harus terpaksa membunuh maka langsung incar. Jadi tujuannya bukan untuk membunuh, tapi kalaupun terpaksa membunuh maka harus dengan cara yang lain. Jadi bukan untuk maulah musuh itu cacat misalnya. Karena memang kondisinya peperangan. Terkadang kita susah memahaminya karena memang kita kadang mengalami Bang lah. Kondisi ketika berperang itu artinya kan imma musuh nang terbunuh, imma kita nang terbunuh.
Itu menunjukkan Bapak dan Ibu betapa syariat Islam itu memang membawa rahmat, memang membawa kasih sayang. Terpaksa berperang-perang itu suatu keterpaksaan. Yang diperdukan oleh Allah Ta'ala. Kita baca sirah ketika di periode Mekah disuruh bersabar aja. Disyariatkan berperang itu kan baru ketika di periode Madinah. Itu pun diatur sedemikian mungkin. Diatur sedemikian rinci. Lalu ulama merincikan tadi hal-hal nang mengharuskan atau terpaksa seseorang itu dibunuh. Kalau rajam tadilah mungkin kita akan merasa, kalau di saat ini kita mungkin akan merasa atau bahkan mungkin kita akan menilai bahwa itu penyiksaan, bahwa itu kada berperi kemanusiaan. Tapi itu Pak Aing ngarannya hudud. Hudud itu kada kawa kita apa-apai, itu ketentuan dari Allah. Meskipun saat ini hampir kada ada negara-negara yang menjalankan hukum itu, tapi hukum itu masih berlaku. Termasuk hukum qisas. Di Saudi Arabia masih berlaku, di beberapa negara Timur Tengah masih berlaku. Di kita kan memang kada dijalankan itu. Padahal qisas itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Seandainya hukum qisas itu benar-benar ditegakkan, maka niscaya pembunuhan itu akan sedikit, Pak. Karena orang kada akan wani membunuh orang lain. Ancamannya inya pun bisa kehilangan nyawa. Wah, ini kan nyawa manusia kayak kada berharga. Paling masuk penjara 5-10 tahun. Kada takutan. Karena dapat remisi berapa tahun keluar. Makan gratis pulang di penjara. Kada takutan. Seandainya hukum qisas itu ditegakkan bujur-bujur, orang akan berpikir 1000 kali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Karena ancamannya ini bisa dijatuhi hukuman mati, hukuman qisas. Makanya disebutkan, artinya di qisas ini satu orang, yang dibunuh ini satu orang, tapi menyelamatkan ribuan nyawa lainnya. Karena apa? Karena orang akan berpikir untuk melakukan pembunuhan. Kayak apa caranya mengqisas itu? Ada ikhtilaf di antara madzhabul fiqhiyah, ada yang memadahkan dibunuh dengan cara kayak apa membunuh. Misalnya menembak, maka harus ditembak juga. Sebagian mazhab lain menfatwakan bahwa hukumannya dengan cara dipancung di leher. Kemudian pensyarah menjelaskan di sini di antara bentuk kasih sayang di dalam syariat Islam itu adalah larangan membunuh dengan cara membakar. Syariat Islam melarang pembunuhan baik itu terhadap manusia, bahkan terhadap binatang dengan cara dibakar. Kalau agama lain dulu Pak, zaman-zaman dulu di Eropa itu, orang dikumpulkannya dalam satu rumah, dibakarnya rumah itu. Syariat Islam dari dahulu kada membolehkan hal seperti itu. Kada boleh membunuh manusia dengan cara dibakar. Termasuk nang wahini itu disetrum. Ada kalau dahulu lah hukuman mati dengan cara disetrum. Pokoknya hukuman yang menyimpulkan rasa sakit bagi nang dihukum itu kada diperbolehkan. Rasa sakit nang berlawasan istilah. Termasuk dilarang membunuh binatang dengan cara dibakar. Meskipun itu hanya samut.
Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla." Janganlah kalian menyiksa, janganlah kalian ma'adzab dengan azabnya Allah Ta'ala. Nang berhak ma'adzab atau menyiksa dengan api itu hanya Allah Ta'ala. Jadi larangan untuk membunuh dengan api ini termasuk juga terhadap segala jenis binatang. Termasuk Pak lah larangan menyiksa hewan. Ada ayam misalnya dijarat, lalu ditawaki, dijadikan sasaran. Itu haram. Ayam nih, lalu mengadakan perlombaan menawak ayam ya. Sampai mati. Itu pun nggak diperbolehkan. Atau ada binatang dikurung dalam satu wadah, dijadikan sebagai sasaran panah. Berlomba untuk memanah binatang itu, dijadikan sebagai satu target. Itu pun nggak boleh. Kalau hendaknya Rasulullah kan sembelih dulu. Disembelih dulu, kemudian sudah dalam keadaan mati, silahkan. Yang penting jangan menyiksainya ketika hidup. Termasuk Pak iwak masih hidup. Ada mungkinlah orang-orang di beberapa rumah makan, mohon maaf gitulah. Kadang iwak itu atau binatang cumi atau kepiting itu masih hidup. Masukkannya ke minyak nang mendidih itu kada boleh. Harus dimatikan dulu ikan atau binatang itu, hanya pian masukkan. Pian hendak manggang iwak misalnya, harus jelas mati dulu iwak ini, hanyar dipanggang. Kalau kada itu termasuk nang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat sibuk mempermasalahkan hak asasi manusia. Islam itu Pak, jangankan manusia, hewan aja diperhatikan. Hak asasi hewan aja itu diperhatikan. Jangan manusia. Kita dari dahulu sudah diajarkan hak-hak hewan. Makanya selanjutnya Rasulullah menjelaskan, apabila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah secara baik. Yang pertama, apa biasa pakai menyembelih dulu? Mandaw atau apa? Lading nang dipakai untuk menyembelih harus tajam. Kalau tajam artinya cukup sekali gayat atau sekali lah. Ustaz Emnor ini kan sudah pelatihan jadi jagal nih. Kau aja tampil Idul Adha insyaallah. Kalau tajam kan cukup sekali. Ulun pernah menemui waktu itu melihat pas Idul Adha, orang ini rupanya senjata sidin ini kurang tajam. Sampai 4-5 kali gayat. Hanyar sapi itu Nah itu menyiksa jatuh. Itu kada dianukan. Kalau bisa setajam mungkin supaya cepat sekali surung aja. Falyuhidda ahadukum syafratahu. Jadi ini harus tajam. Kemudian kan adabnya dihadapkan ke kiblat. Kemudian sampai dalam sebegitu rincinya Rasulullah itu melajarkan Pak. Bahkan ketika ma'asah itu jangan sampai hewan itu melihat. Bila pian hendak menyembelih binatang, pian harus ma'asah dulu. Jangan ma'asah itu di hadapan binatang itu. Ikam hendak menyembelihnya 2 kali kah Rasulullah. Artinya itu kan sudah menyiksa. Kita ma'asah di hadapannya itu sudah suatu penyiksaan baginya. Sudah menyakitkan baginya. Kemudian jangan menyembelih di hadapan kawannya. Ini misal 5 berjejer atau 2 kah berjejer sapi hendak disembelih atau kambing. Ketika menyembelih nang satu ini jangan sampai nang satu ini melihat. Kayak apa mulianya ajaran Islam.
Perasaan binatang itu diperhatikan. Jangan sampai melihat. Termasuk pulang cara meikatnya, cara menariknya itu harus diperhatikan. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat itu menarik binatang yang akan disembelih itu di telinganya. Jangan kayak itu ya Rasulullah, kalau kamu hendak menarik, tarik di ujung lehernya. Bisa diikuti di ujung lehernya atau pakai tali. Jangan telinganya yang ditarik. Mohon maaf, ini kan masih banyak nang iya bepaksaan bener lah marabah kan binatang kurban itu diikat sedemikian rupa, kemudian dikalangi pakai kayu, diduduki. Alhamdulillah kan ini sudah adalah kayak di salah satu masjid di Banjar itu nang kayak kandang besinya tuh dimasukkan, masukinya situ, kemudian alat itu kawa pulang dirabahkan, kau disembelih langsung gitu tanpa harus menyiksa. Inggih jangan bakar asap. Kemudian kan wal yurih dzabihatahu, ditenangkan, pulang dipusut-pusut, pokoknya sudah merasa tenang, napasnya sudah hanyar. Ini apalagi pas benar momennya kan berdekatan dengan Idul Adha. Jadi insya Allah bermanfaat benar ilmu ini bagi kita seberataan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan jadi pelajaran bagi kita seberataan betapa mulianya ajaran Islam. Artinya berbuat ihsan itu bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin menurut kita kan baik. Perkara misalnya terpaksa harus berperang lalu terpaksa harus membunuh orang, itu pun diperintahkan dengan cara yang baik. Kada boleh berperang itu memutilasi orang. Kesesangkalan lawan musuh misalnya, tatak tangannya, tatak batisnya, hanya tatak kepalanya. Pokoknya kayak caranya musuh bisa mati secepat mungkin tanpa perlunya merasakan kesakitan berlebihan. Kayak tujuan dengan hewan. Kayak apa? Hewan ini bisa mati secepat mungkin, hewan kurban atau hewan sembelihan ini bisa mati secepat mungkin tanpa ia merasakan kesakitan yang berlawasan. Jadi adabnya kita perhatikan bujur-bujur, terutama bagi kita-kita yang diamanahi mungkin untuk jadi orang yang menyembelih, pastikan orang yang bisa, pastikan alat yang dipakai atau senjata yang dipakai itu dalam keadaan setajam mungkin. Mun belum bisi juga ya, memodal lah istilahnya menukar. Wah ini kan ulun lihat tuh bahkan ada yang kawa sampai menatak tisu. Apa ngarannya Ustaz Emnur tuh? Landing apa kata yang kawa sampai menatak tisu tuh, saking tajamnya. Itu kan kalau dianu ke hewan akan sangat cepat. Kemudian dihadapkan ke kiblat, dijauhkan daripada yang lain, daripada binatang kurban yang lainnya. Kemudian cara menariknya, cara meikatnya, cara merabahkannya pun harus diperhatikan bujur-bujur. Jangan sampai menyiksa. Bahkan ini Bapak dan Ibu bukan hanya dalam perkara hewan kurban, termasuk juga hewan tunggangan. Rasulullah itu anjurakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan jasidin hewan tunggangan yang dibebani beban membawa apa, kalau bahari kan onta atau keledai, kuda dan sebagainya. Jangan meandaki beban melebihi kemampuannya. Bahkan ada waktu itu beberapa sahabat duduk di atas hewan tunggangannya ketika sedang begana. Istilah kendaraan itu parkir lah. Tapi tetap duduk di atas tunggangan itu bepandiran. Itu pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk turun. Kalau lagi berjalan ya wajar gitu kan. Kalau sudah sampai aja sih dia turun. Jangan, itu pun dianggap termasuk menyiksa hewan. Jadi ihsan ini Paklah berbuat baik atau berbuat sesempurna mungkin itu dalam segala perkara.
baik itu ketika kita akan beribadah, baik itu jasidin ketika kita meninggalkan perkara yang haram, termasuk ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Wabil khusus yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wabil walidaini ihsana. Yang paling wajib kita berbuat ihsan, berbuat sebaik mungkin itu, berbakti sebakti mungkin itu kepada, tentu saja kepada kedua orang tua. Jangan sampai ada ucapan yang menyakiti perasaan orang tua, jangan sampai ada sikap yang menyakiti perasaan orang tua. Kayak apa jua pun orang tua kita bersikap kepada kita. Jangan sampai ada. Dan Allah menggandengkan ihsan kepada orang tua ini Pak dengan perintah beribadah kepada Allah. Wa'budullaha, beribadahlah, sembahlah Allah Ta'ala, wala tusyriku bihi, dengan jangan menyekutukan Allah dengan apa jua pun, wabil walidaini ihsan. Jadi yang pertama wajib kita berbuat ihsan itu kepada kedua orang tua. Termasuk tadi berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada tumbuhan. Pian bisi pekadi pengarangan pian banyak tumbuhan, pindah layu kayak itu hendak mati. Pian berbuat ihsan, pian sirami, kemudian pian pupuki supaya inya hidup. Itu pun perbuatan ihsan. Pian bisi haraguan misalnya kucing atau binatang apa, pian beri makan ninya. Itu pun berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada sesama makhluk hidup, bahkan kepada makhluk yang kada hidup. Mohon maaf misalnya di masjid, kadang kurang diperhatikan masalah kebersihan toiletnya. Masjidnya mewah, full karpet, full AC. Tapi mohon maaf ada beberapa yang kadang WC-nya jorok, merigat gitu. Kadang ada yang bertugas membersihkan. Jadi orang bahkan malas untuk masuk ke WC-nya. Nah itu berarti kita belum berbuat ihsan terhadap masjid itu. Nyaman, dalam beribadahnya nyaman, full AC misalnya. Megah masjidnya, keramik full sampai ke atas. Tapi mohon maaf, ada yang kada teliti, lalu WC-nya kada terpelihara. Nah itu belum lagi kita berbuat ihsan, karena belum sempurna lagi, belum semaksimal mungkin kita berbuat baik. Atau misalnya majelis-majelis, masjid-masjid kurang memperhatikan masalah sound system. Ada juga kalau nangka itulah, masjidnya mewah, cuman sound systemnya sering menginging. Padahal mohon maaf, saldo di masjid banyak. Nah, tapi kurang diperhatikan masalah itu. Nah itu pun belum lagi ngarannya berbuat ihsan. Kalau sudah konser misalnya, orkes, wani aja menyewa sound system sampai sekian puluh juta atau yang penting pendengarnya nyaman. Padahal orang-orang duduk di masjid, orang-orang duduk di majelis ilmu pun perlu mendengar yang nyaman. Kayak yang dianu oleh akhina saudara di sana kita Abden ini, memperhatikan bujur misalnya masalah sound system. Alhamdulillah kita seberataan kau mendengar dengan nyaman. Itu diantara cara atau contoh daripada perbuatan ihsan. Jadi apa jua pun profesi kita, Pak, Bu, apa jua pun tugas kita, artinya kita kerjakan semaksimal mungkin, seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Pian jadi guru, jadilah pian guru nang terbaik. Pian pedagang, jadilah pian pedagang nang paling baik. Apa jua pun tugas pian, Islam menganjurkan kita, Islam memerintahkan kita untuk mengerjakan segalanya, segala sesuatu itu sebaik mungkin.
Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seberataan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kita maunah sekali lagi agar bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan bisa kita isi sebanyak-banyaknya dengan amal saleh. Kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji agar Allah mudahkan dalam menjalankan manasiknya. Allah anugerahkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita pun, terutama yang belum dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan panggilan itu sesegera mungkin. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan haji dan umrah ila baitillahil haram, amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.